Perkenalkan, saya Parlian Simamora. Saya dari kelas Manajemen Bisnis 1A. Di sini saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengelola rumah tangga. Kata Yunaninya ekonomi adalah oikonomia. Kata ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti norma atau aturan. Rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, barang apa dan berapa banyak produk yang akan dibuat. Maksudnya di situ adalah barang apa yang akan kita buat dan kita produksi dan berapa banyak yang akan kita sebarkan atau kita produksi. Yang kedua, siapa yang akan bekerja? Di sini maksudnya kita harus menentukan siapa yang bekerja dan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan keahlian untuk membuat barang yang akan kita buat. Yang ketiga, sumber daya apa yang akan digunakan dalam produksi itu. Sumber dayanya harus sesuai dengan lagi-lagi seperti barang produksi kita. Seandainya kita ingin membuat tas, berarti kita membutuhkan kulit yang bagus agar hasil produksi kita bagus. Yang keempat, pada tingkat harga berapa produk itu dijual. Maksudnya, kita akan menjualnya dengan harga yang tinggi atau harga yang rendah. Kalau kita menjualnya dengan harga yang tinggi, apakah barang kita akan laku? Dan kalau kita menjual harganya dengan harga yang rendah, apakah kita akan mendapatkan untung? Seperti itulah maksudnya. Masyarakat dan kelangkaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dari suatu masyarakat sangatlah penting karena sumber daya adalah langka. Kelangkaan berarti suatu masyarakat memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan karena itu tidak bisa memproduksi seluruh barang dan jasa yang diinginkan anggotanya. Maksudnya di sini, setiap manusia pasti memiliki keinginan yang tak terbatas, tetapi keinginan itu ada batasnya. Seperti saat kita ingin makan makanan yang banyak, tetapi uang kita tidak cukup. Dan juga kita ingin memiliki suatu barang yang limited, tetapi barang tersebut tak ada, gara-gara sudah habis terjual. Dan jumlahnya terbatas. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola daya yang langka. Ini adalah tujuan ekonomi bagi masyarakat, supaya masyarakat tahu mengelola sumber daya yang langka sesuai dengan kebutuhannya dan dilakukan seefisien mungkin. Para ekonomi mempelajari, yang pertama, bagaimana masyarakat membuat keputusan. Maksudnya adalah, ketika masyarakat dihadapi oleh beberapa pilihan, atau ingin terhadap beberapa pilihan, masyarakat harus pandai memilih salah satunya, mana yang lebih dibutuhkan. Yang kedua, bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain. Maksudnya adalah komunikasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain dan masyarakat lain dengan masyarakat satunya lagi. Itu disebut dengan interaksi satu dengan yang lain. Yang ketiga, beragam kekuatan dan tren yang pengaruh perekonomiannya secara keseluruhan. Maksud sini kekuatan tren atau yang lagi viral atau yang lagi naik daun atau yang lagi ngetren sekarang ini. Itu menjadi kekuatan atau pengaruh perekonomian secara keseluruhan. Dan kita masuk pada 10 prinsip ekonomi yang bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Di sini kita butuh pengorbanan. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Yang keempat, orang tanggap terhadap insentif. Kita masuk yang kelima, bagaimana masyarakat berinteraksi. Yang kelima itu, perdagangan menguntungkan sesama pihak. Yang keenam,
Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat yang paling baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Itu adalah tempat yang paling baik dan paling diminati dan paling berpengaruh pada saat perdagangan. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Di sini pemerintah bertujuan atau pemerintah akan turut ikut serta pada masyarakat ketika pasar sudah tidak stabil lagi. Pemerintah datang dan menstabilkannya. Yang ke-8 itu terdapat pada bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Misalnya Indonesia saat ini pada pakaian, dan bahasa Indonesia hidup dengan pakaian atau pendapatannya itu berasal dari pakaian. Misalnya Amerika dari mesin atau teknologi, yaitu Amerika hidup bergantung pada teknologi. Yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Di sini pasti kita sering bertanya, kenapa Indonesia memiliki banyak sekali utang? Padahal Indonesia bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Situlah kesalahan kita. Pasti kita sering bilang begitu. Padahal salah. Seandainya Indonesia mencetak uang terlalu banyak, maka akan terjadi inflasi, di mana harga rupiah turun dan harga barang-barang meningkat, sehingga akan timbulnya kesenjangan. Yang terakhir, yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, di sini jika inflasi turun, maka pengangguran naik. Dan jika inflasi naik, pengangguran turun. Seperti itulah. 1. Orang menghadapi trade-off. Tidak ada makanan siang yang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Itu adalah prinsip. Di zaman sekarang ini mana ada makanan yang gratis? Pasti semua membutuhkan uang. Jangankan makanan, semua memerlukan uang. Mau kemana-mana, kita harus membutuhkan uang. Pertama, orang menghadapi trade-off. Untuk dapat sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu yang lain. Misalnya, makanan. Kita membutuhkan makanan, kita harus mengurangi pakaian. Dan yang kedua, kita memerlukan waktu luang. Berarti kita harus mengurangi pekerjaan. Dan jika kita ingin efisiensi, kita harus mengurangi equity. Begitu juga sebaliknya, atau kita membutuhkan pakaian, kita mengurangi makanan. Pada saat kita butuh kerja, kita mengurangi waktu luang. Seperti itulah. Membuat keputusan menghadapkan kita para pertukaran. Merelakan sesuatu untuk suatu tujuan. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Equity berarti masyarakat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Mengambil keputusan harus membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif yang akan dilakukan. Contohnya, apakah memilih kuliah atau bekerja? Apakah masuk kelas atau tidur di rumah? Biaya kesempatan dari sesuatu adalah hal-hal yang harus Anda korbankan untuk mendapatkannya. Seperti tadi contohnya, seandainya kalian memilih kuliah atau bekerja, itu tergantung pilihan kalian. Tapi kalian harus memilih salah satu dan mengorbankan salah satunya. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Nah, di sini orang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginalnya. Jika biaya yang kita buat sedikit dan keuntungannya banyak, maka orang akan mengambilnya. Begitu juga sebaliknya, jika biaya yang kita keluarkan banyak, keuntungan kita sedikit, maka orang tidak akan mengambilnya. Biasanya, orang bakal mengambil keuntungan yang lebih banyak. 4.
orang tanggap terhadap insentif. Perubahan marginal dalam satu cost dan benefits memotivasi orang untuk meresponnya. Artinya, kita tanggap terhadap insentif. Yang kedua, keputusan untuk memilih suatu alternatif dari yang ada terjadi ketika keuntungan marginal. Pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal. Seperti contohnya, bintang bola basket LA Lakers memiliki untuk tidak kuliah dan bergabung dengan NBA ketika lulus SMA dengan nilai kontrak 10 juta dolar. Di sini dia mengambil keputusan bahwa dia lebih memilih untuk menjadi pemain basket daripada kuliah setelah lulus SMA. Dikarenakan dia berpikir bahwa setelah tamat kuliah pun dia akan mencari kerja. Dan sini dia mengambil keuntungan atau dia mengambil tujuan lebih baik saya tamat SMA menjadi pemain basket sudah menghasilkan 10 juta dolar dalam kontraknya daripada kuliah. Dia akan menanggung biaya-biayanya lagi dan dia memilih untuk menjadi pemain basket. Dan akhirnya dia terkenal dengan nama Kobe Bryant. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang pertamanya, perdagangan antara dua negara akan menguntungkan keduanya. Contohnya itu seperti Indonesia dengan Amerika lagi. Indonesia menghasilkan batik atau Indonesia menghasilkan minyak dan mengirim ke Amerika. Dan Amerika menghasilkan teknologi atau mesin dan mengirim ke Indonesia. Sama-sama diuntungkan. Kompetisi. Yang kedua, kompetisi menjadi menguntungkan bagi perdagangan. Atau persaingan menguntungkan perdagangan. Di sini setiap persaingan, maksudnya di sini setiap persaingan akan menguntungkan perdagangan. Yang ketiga, perdagangan menyebabkan orang atau negara berspesialisasi dalam keahlian mereka. Di sini maksudnya masyarakat saling menguatkan keahlian mereka masing-masing. Contohnya negara Indonesia pandai membuat batik, Indonesia mempelajarinya dan mengembangkannya. Dan begitu juga Amerika teknologi dan Amerika mengembangkannya. Seperti itulah. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber daya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan kerjanya di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Selanjutnya, perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan dihasilkan. Adam Smith merumuskan pengamatan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar bertindak seolah-olah dibimbing oleh invisible hand. Di sini maksudnya bahwa setiap pasar dikendalikan oleh tangan-tangan tak tampak ini. Maksudnya di sini bahwa setiap pasar pasti harga tanpa ditentukan atau tanpa ada yang mengatur di pasar tersebut, rata-rata harga misalnya sembako, rata-rata bakal sama. Meskipun ada yang beda sedikit, tapi rata-rata sama. Karena di sini, jika ada masyarakat yang menjual dengan harga yang tinggi, maka tidak akan laku. Dan begitu juga kalau seandainya masyarakat menjualnya lebih kotor atau jorok tempatnya, maka juga tidak akan laku. Itulah sebabnya makanya terjadi kerataan harga di tempat dan orang-orang yang menjualnya. Baru, harga-harga adalah alat yang digunakan oleh tangan tak nampak ini untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, itu seperti yang tadi. Tangan-tangan tak tampak ini, itulah yang mengatur kegiatan ekonomi. Itulah menurut Adam Smith. Karena rumah tangga dan perusahaan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual. Tanpa sadar, mereka memperhitungkan manfaat dan biaya dari tindakan mereka secara sosial. Hasilnya, harga-harga memandu para
pengambil keputusan ini untuk mencapai hasil-hasil yang dalam banyak kasus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh, ketika kegagalan pasar atau market fail, pemerintah dapat lakukan intervensi di bidang ekonomi, yaitu untuk mendukung efisiensi dan equity. Maksudnya di sini, ketika ada satu masyarakat yang ketika terjadi suatu masalah di pasar, maka pemerintah akan ikut mengatasinya. Market failure atau terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatan sendiri. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah externality, dampak dari tindakan seorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Contoh biaya eksternal adalah polusi. Maksudnya di sini ketika kendaraan bermotor atau seperti sepeda motor atau mobil itu telah laku banyak di pasaran, tetapi memiliki dampaknya seperti asap yang menyebabkan polusi. Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kekuasaan pasar atau market power, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Misalnya, ketika dalam suatu pasar cuma satu orang yang menjual sembako atau bahan pangan, hanya cuma satu orang, tidak ada yang lagi. Jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk menaruh harga yang tinggi atau memonopoli harganya. Nah, di saat seperti itulah pemerintah turun tangan untuk mengatasinya agar menstabilkan harga. Yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa, dan dapat diukur dalam hal perbedaan. Yang pertama, perbandingan pendapatan perorangan atau pendapatan per kapita. Yang kedua, perbandingan nilai total produksi nasional atau PDB. Hampir semua variasi antara standar-standar hidup dapat dikaitkan dengan perbedaan produktivitas atau productivity. Productivity adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Jika seorang pekerja menghasilkan barang dalam 1 jam kerja, maka disebut dengan productivity. Yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Seperti tadi, inflasi adalah peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Yang kedua, ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Seperti tadi, jika Indonesia meningkatkan atau memproduksi banyak uang, maka harga nilai rupiah akan turun. Dan ketika harga nilai rupiah turun, maka terjadinya inflasi. Harga barang-barang di seluruh Indonesia bakal meningkat, sehingga terjadilah suatu kesenjangan masyarakat. Makanya kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa nggak mencetak uang terbanyak? Nah, itulah penyebabnya akan terjadi suatu inflasi di suatu negara. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dan seperti yang tadi, jika inflasi turun, maka pengangguran naik. Kalau inflasi naik, pengangguran turun. Begitu juga kalau pengangguran naik, inflasi bakal turun. Itulah dia arti dari masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Siapa yang mau inflasinya naik? Siapa yang mau penganggurannya naik? Nah, untuk itulah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.